Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, suatu pekabaran amaran dan permohonan. Ayat Alkitab diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Surat pertama Paulus ditulis di bagian akhir waktunya tinggal di Efesus, sebelum diterima dalam persekutuan gereja. Pada mereka yang mengakui kekristenan, Paulus sangat berhati-hati memberi petunjuk yang khusus mengenai hak dan kewajiban orang-orang Kristen yang percaya. Rasul itu memiliki perasaan yang tajam tentang konflik yang dialami jiwa terhadap kejahatan. Ia memohon kepada orang-orang yang baru percaya agar berserah kepada Allah, karena ia mengetahui bahwa tanpa penyerahan sepenuhnya, dosa tidak bisa ditinggalkan. Selera dan hawa nafsu masih menguasai, dan godaan mengacaukan hati nurani. Ketika Paulus masih bersama mereka, pengaruh ini tidak terlalu mengganggu mereka. Tetapi setelah kepergiannya, kondisi-kondisi yang tak diinginkan timbul. Sedikit demi sedikit, banyak dari orang yang baru percaya menjadi ceroboh, membiarkan kecenderungan alami mengendalikan mereka. Mendengar bahwa masalah yang terjadi itu serius di jemaat Korintus, Paulus mengetahui bahwa ketakutannya yang terbesar telah terjadi. Namun ia juga mengetahui bahwa anggota gereja tidak akan mendapat keuntungan oleh kunjungannya. Jadi ia mengutus Titus untuk mempersiapkan jalan dan kemudian menulis suratnya yang pertama kepada mereka. Dengan kejelasan luar biasa, ia meletakkan prinsip-prinsip umum yang akan menuntun mereka kepada taraf rohani yang lebih tinggi. Pokok pikiran, orang-orang percaya di Korintus memerlukan pengalaman yang lebih dalam tentang perkara-perkara Allah. Mereka tidak mengetahui sepenuhnya apa artinya memandang kemuliaannya dan diubahkan dari tabiat kepada tabiat. Mereka telah melihat cahaya yang pertama dari fajar yang mula-mula dari kemuliaan itu. Keinginan Paulus untuk mereka ialah bahwa mereka dapat diisi dengan kepenuhan Allah, mengikuti untuk mengenal Dia yang bergerak maju bagaikan pagi, dan terus belajar tentang Dia sampai mereka harus tiba ke dalam terang yang sempurna dari suatu iman Injil yang sempurna. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 259. Pelajaran malam ini, diampuni hanyalah permulaan dari perjalanan Kristen kita. Maksud Injil itu bertumbuh dalam kasih karunia. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan Engkau telah menyertai kami sepanjang aktivitas kami hari ini. Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, memberikan gambaran kepada kami bagaimana kami harus hidup berjemaat. Biarlah iman kami tetap teguh, ada persatuan dalam jemaat, sehingga kami sama-sama dikuatkan untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Dan biarlah iman kami bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Menyertai akan istirahat malam kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.